Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi ya anak. Pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu globalisasi. Subtema yang ketiga, globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran kedua. Ayo anak-anak, kita mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Sudah ada di grup atau ada di tayangan ini ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Pak Budi pimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memberikan semangat hari ini, Pak Budi punya yel-yel penyemangat belajar. Semeru, semangat dari ilmu baru. Ya, tepuk tangan. Ya. Semangat ya anak-anak. Anak-anak pasti sudah semangat sekali. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak? Baju batik. Iya, gambar baju batik. Benar sekali. Apakah anak-anak suka baju batik? Suka, Pak. Iya, suka ya. Nah, menurut anak-anak, apakah batik termasuk produk dalam negeri? Iya, Pak. Iya, kita akan belajar 1. Keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, langkah-langkah membuat brosur dengan tujuannya agar setelah belajar hari ini, anak-anak dapat membiasakan sikap toleransi. Nah, menyimpulkan sikap-sikap positif dan manfaatnya dalam keberagaman ekonomi, serta anak-anak nanti dapat menggambar sebuah brosur cintai produk dalam negeri. Nah, mari kita amati poster berikut. Nah, apa yang anak-anak temukan dari gambar poster ini ya? Gambar anak-anak memakai baju adat. Gambar anak-anak memakai baju adat. Iya, berpikir global, bertindak lokal. Kira-kira apa maknanya ya anak-anak? Mari nanti kita diskusikan bersama pada pembelajaran hari ini. Nah, supaya kita tahu, mari kita baca terlebih dahulu. Yuk, cintai buah dalam negeri. Ada berbagai buah yang tumbuh subur di Nusantara. Sayangnya, buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Itulah teks bacaan Yuk Cintai Buah Dalam Negeri. Informasi apa yang anak-anak dapatkan dari teks bacaan Yuk Cintai Buah Dalam Negeri? Cintai dan makanan buah-buahan lokal. Betul sekali, cintai dan makanlah buah-buahan lokal. Kalau ini sedang berbelanja buah dan sayur, di mana anak-anak? Di pasar atau di swalayan? Di swalayan. Iya. Sedang membeli sayur dan buah-buahan di mana? Di pasar tradisional atau di swalayan? Di pasar, Pak. Pasar, Pak. Di pasar tradisional, betul sekali. Jangan lupa ya anak-anak, tetap belanja di pasar tradisional. Nah, Jangan lupakan pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional. Seperti contoh kita lebih senang belanja ke supermarket. itulah teks bacaan jangan lupakan pasar tradisional ya anak-anak. Informasi apa ya yang anak dapatkan berkaitan dengan slogan berpikir global, bertindak lokal? Jangan lupakan produk buatan Indonesia. Ya, betul sekali ya. Di antaranya anak-anak jangan sampai lupa dengan pasar tradisional. Untuk selanjutnya, Pak Budi mempunyai sebuah video.
tentang aku cinta dan bangga menggunakan produk Indonesia. Nah, kita saksikan bersama-sama ya anak-anak ya. Kalau rakyat Indonesia cinta dan bangga memakai barang-barang buatan dalam negeri, maka rakyat Indonesia akan makmur dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Itulah anak-anak video tentang aku cinta dan bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Itu menunjukkan bahwa produk-produk buatan Indonesia tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Apakah pengertian berpikir global dan bertindak lokal jika kita hubungkan anak-anak dengan video barusan ya? Nah, ini nanti yang akan kita jadikan untuk diskusi hari ini. Nah, apakah pengertian dari berpikir global bertindak lokal? Nah, selanjutnya sikap apa ya yang bisa kita teladani dari video? Nah, yang ketiga, apa manfaat dari sikap yang terdapat pada video serta bagaimana dampaknya jika kita tidak melakukan sikap tersebut? Itulah bahan yang akan kita diskusikan. Caranya, sebelum mengerjakan Pak Budi jelaskan terlebih dahulu. Anak-anak membaca teks bacaan Yuk Cintai Buah Dalam Negeri. Yang kedua, bacalah teks bacaan Jangan Lupakan Pasar Tradisional. Nah, ketiga, amati video Aku Cinta dan Bangga Menggunakan Produk Indonesia. Dan yang keempat, inilah tugas dari anak-anak. Menuliskan arti slogan berpikir global, bertindak lokal, sikap positifnya, manfaatnya, serta dampaknya dalam keberagaman ekonomi sesuai diagramnya. Berikut diagram yang akan kita gunakan untuk menuliskan hasil diskusi. Apakah ada yang tanyakan atau tidak? Tidak, Kalau Pak. tidak, Tidak, Pak. ya sudah paham ya? Mas. Kalau sudah, silahkan anak-anak mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Sudah selesai saya, Pak. Oh, sudah selesai ya. Yang lainnya bagaimana? Sudah, Pak. Nah, coba bacakan pengertiannya. Pengertian memiliki pemikiran yang luas dan mendunia sesuai zamannya tanpa melupakan budaya lokal luhur bangsa. Pasar tradisional tetap bertahan produk. Selanjutnya, contohnya. Membeli dan menggunakan produk dalam negeri, belanja Ya, di pasar boleh. tradisional, memakai Ya. baju batik. Yang keempat, bukan contohnya, apa ya? Yang Lebih memilih produk luar negeri, membelanja Betul. di mall. itu pembelajaran mengenai Aku Cinta Produk Indonesia dalam keberagaman ekonomi di sekitar kita ya. Kita simpulkan bersama-sama. Pengertiannya memiliki pemikiran yang luas, umum, yang banyak dan mendunia tanpa melupakan budaya lokal leluhur bangsa. Itu pengertian dari berpikir global bertindak lokal ya anak-anak. Sebaiknya yang anak-anak lakukan yang mana? Yang contoh atau yang bukan contohnya yang anak-anak lakukan nanti dalam Contoh. kehidupan? Ya, contohnya itu ya anak-anak. Anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita membuat brosur dengan tema Cintai Produk Dalam Negeri. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu tentang brosur itu? Tahu, Pak. Tahu. Yang Apakah disebarkan di jalan. Iya, biasanya disebarkan di jalan ya. Untuk mengetahui apa itu brosur, apa ciri-cirinya, dan apa langkah membuat brosur, mari kita simak bersama-sama supaya kita lebih tahu ya. Dan nanti kita bisa membuat tentunya. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan yang berupa ajakan tertentu. Brosur berisi informasi Nah, yang ini ditujukan ada brosur. kepada pembaca. Brosur ini biasanya berisi tentang penawaran produk
atau juga bisa berisi tentang imbauan. Nah, brosur ini ada yang ditempel di dinding ataupun di tempat umum, dan juga ada yang dibagikan di tempat-tempat umum. Nah, betul Mas Bintang. Apakah sekarang anak-anak sudah tahu apakah brosur itu? Yang disebarkan di jalan, Pak. Iya, misreklame yang sering kita jumpai di jalan-jalan. Biasanya ditempel di dinding atau dibagikan langsung kepada orang-orang di tempat umum. Bagaimana ciri-ciri brosur yang baik ya? Ukuran lebih kecil dari poster. Ukurannya lebih kecil dari poster, dilengkapi dengan tulisan dan gambar, dengan ajakan dan himbauan. Bagaimana ya langkah-langkah membuat brosur yang baik? Tema dan ide, membuat judul, memiliki gambar, dan membuat tulisan. Ya, tentukan tema dan ide. Nah, jangan lupa tadi anak-anak memilih dulu jenis brosurnya. Pilihlah judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Nah, yang terakhir, tentukan ukuran gambar dan tulisan dengan proporsional atau dengan seimbang. Itulah langkah-langkah membuat brosur. Apakah anak-anak sudah bisa semua? Bisa, Pak. Nah, ini Pak Budi ada contoh sebuah brosur. Cintai produk Indonesia, mengenal ragam batik Nusantara, warisan budaya bangsa. Nanti setelah pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak membuat brosur dengan tema cintai produk dalam negeri. Bisa ya anak-anak kira-kira ya membuat brosur nanti ya setelah ini ya? Iya, Pak. Nah, kalau bisa nanti segera dikerjakan, paling lambat dikumpulkan besok siang, ya. Nah, karena anak-anak sudah bisa, maka Pak Budi percaya hasilnya pasti akan jadi dengan bagus, ya. Ada yang tanyakan anak-anak sebelumnya? Kalau tidak, inilah pembelajaran kita hari ini. Nah, yang kita pelajari hari ini anak-anak. 1. Makna dari slogan berpikir global dan bertindak. 2. Pengertian brosur dan langkah-langkah dalam membuat brosur. Adakah yang masih kesulitan? Tidak? Apakah anak-anak suka belajar hari ini? Suka, Pak. Nah, kalau anak-anak sudah bisa semua, maka untuk mengetahui hasil belajarnya, ayo kita kerjakan soal evaluasi. Setelah selesai mengerjakan, maka berakhir pula pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, pintar sekali. Alhamdulillah. Itulah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jangan lupa tugas membuat brosurnya dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat besok siang. Anak-anak tetap semangat dan selalu jagalah kesehatan. Jangan lupa dipelajari kembali materi hari ini. Untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai kewirausahaan. Nah, anak-anak bisa membaca dulu materinya, bisa di-share lagi nanti. Sampai jumpa besok pagi ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.